Di sebuah pagi yang sunyi di Kecamatan Leles, Garut, matahari baru saja menembus kabut tipis yang menggantung di atas permukaan danau. Kabut itu perlahan menyingkap pemandangan indah, air yang tenang, pepohonan rindang di sekelilingnya, dan sebuah pulau kecil di tengah danau. Namun di balik ketenangan itu, masyarakat setempat percaya ada rahasia besar yang bersemayam di bawah air Situ Cangkuang. Nama Situ Cangkuang sendiri berasal dari tumbuhan cangkuang, sejenis pandan air yang banyak tumbuh di sekitar danau ini. Konon, dulu tempat ini hanyalah rawa yang luas, dikelilingi hutan lebat dan suara alam yang menenangkan, namun sekaligus penuh misteri. Tak banyak yang berani mendekat pada malam hari, sebab warga percaya suara air yang beriak pelan bukan hanya berasal dari angin, melainkan dari makhluk penunggu yang menjaga keseimbangan tempat suci ini. Legenda mengatakan danau ini tidak terbentuk begitu saja. Ia adalah saksi bisu dari sebuah kisah cinta, pengkhianatan dan kutukan yang membuat daratan tenggelam menjadi telaga. Kisah itu diwariskan turun-temurun oleh para sesepuh kampung Pulo, desa kecil yang berada di tengah Situ Cangkuang. Kini, setiap pengunjung yang datang bukan hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga merasakan getaran spiritual dari masa lampau, dari zaman di mana manusia, alam, dan kekuatan gaib hidup berdampingan dalam harmoni. Konon pada masa yang sangat lama sebelum danau ini dikenal sebagai Situ Cangkuang, wilayah Leles hanyalah hamparan tanah subur yang dikelilingi hutan bambu dan pepohonan besar. Di tengah hamparan itu berdiri sebuah kampung kecil bernama Kampung Cikahuripan. Warganya hidup damai, bercocok tanam dan memuja alam sebagai sumber kehidupan. Di kampung itu hiduplah seorang pemuda bijak bernama Arga. Ia dikenal ramah, sopan dan sangat mencintai alam. Namun Arga menyimpan sebuah rahasia. Ia jatuh cinta kepada Dewi Larasati, putri cantik dari keturunan bangsawan yang menetap di dataran tinggi sebelah timur. Hubungan mereka harus dijaga diam-diam, sebab perbedaan status membuat cinta mereka tak direstui. Suatu malam di bawah sinar bulan purnama yang indah, Arga dan Larasati berjanji untuk bertemu di tepi rawa. Namun takdir berkata lain. Saat mereka bertemu, muncullah seorang penasehat kerajaan yang marah, besar karena menganggap cinta itu mencemari kehormatan keluarga bangsawan. Dalam amarahnya ia mengutuk tempat pertemuan itu dengan mantra kuno yang sangat kuat. Langit mendadak gelap, petir menyambar-nyambar dan bumi bergetar hebat. Rawa itu mulai tenggelam perlahan. Air mengalir dari segala arah dan menenggelamkan kampung kecil di sekitarnya. Hanya puncak tanah di tengah rawa yang tersisa, tempat Arga dan Larasati terakhir kali berdiri bersama. Itulah pulau kecil yang kini dikenal sebagai Pulau Pulo, pusat dari Situ Cangkuang. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa air danau ini menyimpan kesedihan abadi dari dua insan yang tak bisa bersatu. Setiap kali kabut turun, suara lembut perempuan kadang terdengar samar-samar dari tengah danau, seolah memanggil nama seseorang. Dan mereka percaya itu adalah suara Dewi Larasati yang masih mencari cinta sejatinya. Berabad-abad setelah peristiwa tenggelamnya kampung itu, kawasan Situ Cangkuang menjadi daerah sunyi yang dikelilingi pepohonan besar dan semak belukar. Hanya penduduk sekitar yang berani mendekat, itu pun untuk mencari ikan atau mengambil air. Namun semua berubah ketika seorang arkeolog asal Garut, Bapak Arifin, bersama tim peneliti lokal, melakukan penelusuran di sekitar danau pada tahun 1966. Saat mereka menyeberang menggunakan rakit bambu menuju Pulau Pulo, mereka menemukan sesuatu yang menggetarkan hati. Di balik pepohonan rimbun, tampak susunan batu andesit kuno yang sebagian tertimbun tanah. Batu-batu itu tersusun dengan pola khas bangunan suci zaman dahulu. Setelah dilakukan penggalian, ternyata yang mereka temukan adalah sebuah candi kecil peninggalan masa Hindu, Candi Cangkuang. Penemuan itu menjadi titik balik besar dalam sejarah Garut dan Jawa Barat. Candi Cangkuang kemudian diketahui sebagai satu-satunya candi Hindu yang ditemukan di wilayah Tatar Sunda, menandakan bahwa daerah ini dahulu merupakan pusat kehidupan spiritual yang sangat penting. Di dalam area pulau yang sama, ditemukan pula makam Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang tokoh penyebar agama Islam yang dipercaya berasal dari Mataram dan menetap di kawasan itu pada abad ke-17. Keberadaan candi Hindu dan makam ulama Islam di tempat yang sama menimbulkan kekaguman besar. Masyarakat meyakini, Situ Cangkuang adalah simbol pertemuan dua keyakinan besar yang hidup berdampingan secara damai. Tidak ada pertentangan, tidak ada perebutan, hanya harmoni antara masa lalu dan masa kini, antara yang gaib dan yang nyata. Kini Pulau Pulo bukan hanya menjadi tempat wisata religi dan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap batu, setiap tetes air di Situ Cangkuang
menyimpan kisah panjang perjalanan manusia dalam mencari makna kehidupan dan kedamaian. Setiap tempat kuno memiliki penunggunya. Begitu pula dengan situ Cangkuang. Masyarakat sekitar percaya bahwa danau ini dijaga oleh makhluk halus yang disebut Eyang Cangkuang, roh penjaga yang sudah ada sejak masa Arga dan Dewi Larasati. Menurut para sesepuh kampung Pulo, Eyang Cangkuang bukanlah makhluk jahat, melainkan penjaga keseimbangan alam yang melindungi danau dari tangan-tangan serakah manusia. Banyak kisah mistis beredar di kalangan warga. Salah satunya terjadi pada seorang pemuda yang nekat memancing di tengah malam tanpa izin tetua kampung. Ketika ia melempar kail ke air, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Kabut tebal turun dengan cepat, menutupi pandangan. Tak lama, air bergolak hebat dan perahu bambunya terbalik begitu saja. Pemuda itu berhasil diselamatkan keesokan paginya. Namun ia tidak lagi berbicara normal selama beberapa minggu. Setelah sadar, ia hanya berkata dengan suara bergetar, "Di bawah air, ada cahaya dan sosok tua berjubah putih memandangku." Selain sosok Eyang Cangkuang, masyarakat juga mempercayai adanya penjaga wanita yang disebut Nyi Laras. Konon, ia adalah jelmaan dari Dewi Larasati yang masih menunggu cinta sejatinya di tepian danau. Beberapa orang yang bermalam di sekitar situ Cangkuang mengaku mencium aroma bunga melati yang kuat saat tengah malam. Meskipun tidak ada satupun pohon melati tumbuh di area itu, itulah pertanda bahwa Nyi Laras sedang berjalan di sekitar pulau, menjaga ketenangan tempat itu. Bagi masyarakat sekitar, menjaga sopan santun di wilayah ini adalah hal mutlak. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh mengambil air tanpa izin, dan tidak boleh membuang makanan ke danau. Sebab, setiap tindakan tidak hormat dipercaya dapat menimbulkan murka para penjaga gaib. Hingga kini, suasana mistis itu masih terasa kuat. Bukan sekadar cerita lama, tapi seperti napas yang hidup di antara riak air dan hembusan angin pagi di situ Cangkuang. Mereka yang datang dengan hati bersih akan merasakan ketenangan. Namun mereka yang datang dengan niat buruk akan pulang membawa ketakutan yang tak mudah dilupakan. Di tengah hamparan air situ Cangkuang, terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Pulo, yang dihuni oleh 7 kepala keluarga yang diyakini sebagai keturunan asli penjaga situs ini. Jumlah itu tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Selalu 7 keluarga, tidak kurang dan tidak lebih. Konon angka 7 ini melambangkan keseimbangan alam. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan 7 arah kehidupan yang menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam semesta. Setiap tahun masyarakat kampung Pulo mengadakan ritual yang disebut Ngaruat Situ. Ritual ini dilakukan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan, serta menjaga hubungan baik antara warga dengan penjaga gaib situ Cangkuang. Mereka membawa sesajen berupa nasi tumpeng, bunga 7 rupa, dan air dari mata air suci, yang kemudian dilarung ke tengah danau dengan doa dan nyanyian Sunda kuno. Ritual tersebut bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk penghormatan pada leluhur dan alam. Setiap gerakan, setiap ucap doa, dan setiap tetesan air yang jatuh ke danau dianggap sebagai pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan kekuatan yang tak kasat mata. Selain ritual tahunan, masyarakat kampung Pulo juga masih memegang teguh berbagai pantangan leluhur. Misalnya, mereka tidak boleh memelihara hewan berkaki 4 seperti sapi atau kambing di area pulau. Mereka juga tidak boleh mendirikan rumah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dari rumah leluhur. Semua rumah di kampung Pulo harus menghadap ke arah yang sama, dengan bentuk sederhana dari kayu dan ijuk, sebagai tanda kesetaraan di antara warganya. Bagi masyarakat luar, aturan ini mungkin tampak kuno. Namun bagi penduduk kampung Pulo, semua itu adalah cara menjaga keseimbangan spiritual yang diwariskan sejak masa nenek moyang. Mereka percaya selama tradisi itu dijaga, situ Cangkuang akan tetap damai dan membawa berkah bagi siapapun yang datang dengan niat baik. Seiring berjalannya waktu, situ Cangkuang tak hanya dikenal sebagai tempat bersejarah dan wisata budaya, tetapi juga sebagai lokasi yang syarat akan aura spiritual dan kekuatan gaib. Bagi masyarakat Garut dan sekitarnya, tempat ini bukan sekadar danau, melainkan gerbang antara dunia manusia dan alam halus, yang saling terhubung dengan keseimbangan. Banyak peziarah datang dengan niat yang beragam. Ada yang memohon kesembuhan, ada yang mencari ketenangan batin, dan tak sedikit pula yang berharap mendapat petunjuk dalam hidupnya. Mereka biasanya duduk bersila di tepi air pada malam hari, menyalakan dupa dan memanjatkan doa dengan hati yang tulus. Konon jika niat seseorang benar-benar murni, maka ia akan merasakan semilir angin hangat dan melihat cahaya samar menari di atas permukaan air.
Itulah pertanda bahwa penjaga gaib Situ Cangkuang sedang menerima kehadirannya. Beberapa spiritualis juga percaya bahwa energi di tempat ini berasal dari pertemuan dua kekuatan besar, kekuatan suci masa Hindu yang masih tersisa di Candi Cangkuang, dan kekuatan spiritual Islam yang terpancar dari makam Embah Dalem Arif Muhammad. Kedua energi ini menyatu, menciptakan medan spiritual yang damai, namun juga sangat sensitif terhadap niat buruk. Dari cerita masyarakat, banyak peristiwa aneh terjadi di sekitar danau. Ada wisatawan yang mengaku mendengar alunan gamelan halus di tengah malam, padahal tak ada seorang pun di sekitar situ. Ada pula yang melihat sosok perempuan berkerudung putih berjalan di atas air, kemudian perlahan menghilang saat kabut menebal. Namun semua kisah itu tidak menimbulkan ketakutan, justru menumbuhkan rasa hormat. Bagi warga Kampung Pulo, Situ Cangkuang adalah tempat yang hidup. Airnya berdenyut dengan cerita masa lalu. Anginnya membawa pesan dari alam, dan setiap riak kecil di permukaannya mengingatkan manusia untuk tidak lupa pada asal-usulnya. Mereka percaya, siapapun yang datang dengan hati tulus akan pulang membawa kedamaian dan keberkahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Waktu terus berjalan. Namun di balik keindahan dan keheningannya, Situ Cangkuang tetap menyimpan pesan abadi bagi siapapun yang datang dan mau mendengarkan. Kisah cinta Arga dan Dewi Larasati, penemuan Candi Cangkuang, hingga kehadiran para penjaga gaib dan tradisi Kampung Pulo, semuanya bukan sekadar legenda untuk ditakuti, melainkan cermin tentang hubungan manusia, alam, dan spiritualitas. Dari legenda ini, masyarakat belajar bahwa cinta dan kesetiaan adalah kekuatan yang melampaui batas waktu. Cinta yang tulus meski tak bersatu tetap meninggalkan jejak abadi, yang bahkan alam pun turut menjaganya. Begitu pula dengan alam yang memberikan tanda-tanda, mengingatkan manusia agar tidak tamak, dan selalu menghormati kekuatan yang lebih besar di luar dirinya. Kampung Pulo menjadi simbol harmoni, tempat di mana masa lalu dan masa kini berdampingan, agama dan budaya menyatu tanpa pertentangan, dan manusia hidup selaras dengan alam di sekitarnya. Setiap aturan, setiap pantangan, dan setiap doa yang dipanjatkan bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia gaib. Kini, Situ Cangkuang bukan hanya destinasi wisata atau tempat bersejarah. Ia adalah ruang refleksi, tempat di mana manusia bisa menatap air yang tenang dan bertanya dalam hati, sudahkah kita menjaga keseimbangan seperti yang dilakukan para leluhur dahulu? Karena sejatinya, legenda bukanlah sekadar cerita lama, melainkan pesan kehidupan yang menuntun manusia agar tidak melupakan asalnya, tidak sombong pada alam, dan selalu menghormati harmoni ciptaan Tuhan. Maka ketika kabut turun dan air danau beriak perlahan, ingatlah, di balik tenangnya Situ Cangkuang, terdapat kisah abadi yang menunggu untuk diceritakan kembali kepada generasi berikutnya, agar mereka pun tahu bahwa tanah leluhur ini hidup, berjiwa, dan penuh makna.